Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Vivin Ayu Lestari SPDM.Com selaku dosen pengampu mata kuliah analisis desain berbasis objek. Perkenalkan, kami dari kelas TI 2G yang beranggotakan Arda Nur Azizah absen nomor 3, Arik Lutfi absen nomor 5, Atmayanti absen nomor 6, dan saya sendiri Ahmad Rafiq Alauddin absen nomor 1. Pada proyek kali ini kami membuat suatu sistem penyewaan kos, di mana untuk yang pertama kami akan menjelaskan use case diagram dari sistem informasi kami, di mana di sini nantinya terdapat 3 aktor utama dengan 2 diantaranya mengalami generalisasi, di mana yang pertama ada aktor pengguna, di mana aktor pengguna nanti bisa melakukan login, kemudian mencari kos, dan juga registrasi. Ini ditujukan bagi siapa saja yang mengakses sistem kami. Kemudian nantinya dari pengguna ini akan menjadi pemilik kos ataupun pencari kos, di mana nantinya pemilik kos bisa melakukan atau mendaftarkan kosnya dan juga mengelola kamar kos. Untuk yang pencari kos bisa melakukan memesan kamar kos dengan include pembayaran sewa. Jadi memesan itu termasuk penyewa, membayar sewa. Kemudian pencari kos juga bisa melakukan konfirmasi pesanan, dan aktor terakhir adalah admin aplikasi yang merupakan aktor sistem di mana nantinya bisa melakukan mengelola pembayaran. Oke, untuk berikutnya menuju ke use case skenario. Untuk yang pertama adalah login, di mana nantinya akan ada interaksi antara pengguna dan sistem, di mana nanti sistem pertama akan menampilkan halaman utama, kemudian pengguna akan memilih menu login, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian untuk melakukan login, pengguna akan menginputkan email dan password, kemudian mengklik button login. Setelah itu sistem akan memvalidasi email dan password. Ketika validasi berhasil, maka menampilkan pesan login sukses. Jika gagal, yang merupakan skenario alternatif, maka nantinya akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form login kembali. Next, untuk selanjutnya adalah use case untuk mencari kos, di mana merupakan interaksi antara pengguna dan sistem. Pertama, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pengguna akan mengklik search bar yang ada di atas website. Kemudian pengguna menginputkan kata kunci dan klik icon search. Setelah itu, sistem akan mencari data berdasarkan kata kunci yang diinputkan. Ketika menemukan data yang relevan, maka sistem akan menampilkan data yang relevan dengan kata kunci. Kemudian untuk skenario alternatifnya adalah ketika apa yang diinputkan yang dicari oleh sistem itu tidak ditemukan, maka akan menampilkan tidak ada hasil yang relevan. Next. Yang berikutnya adalah use case registrasi, di mana interaksi antara pengguna dan juga sistem. Pertama, sistem menampilkan halaman utama, kemudian pengguna bisa memilih menu registrasi, kemudian setelah itu sistem akan menampilkan form registrasi, di mana nanti usernya akan menginputkan data-data berupa nama, nomor handphone, email, dan password. Kemudian pengguna memilih role antara ingin menjadi pemilik kos atau pencari kos. Kemudian pengguna mengklik register. Kemudian untuk keamanan sistem, maka sistem nanti akan mengirimkan kode verifikasi email, kemudian menampilkan form kode verifikasi email. Nantinya pengguna akan menginputkan kode verifikasi, kemudian sistem melakukan validasi terhadap kode verifikasi. Ketika validasi berhasil, data akan tersimpan ke database. Kemudian sistem akan kembali menampilkan halaman utama. Untuk yang skenario alternatifnya adalah ketika si pengguna melakukan kode verifikasi, kemudian ketika validasi gagal, maka akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form kode verifikasi kembali. Berikutnya untuk use case mendaftar kos, di mana ini terjadi interaksi antara pemilik kos dan juga sistem. Mula-mula, sistem akan menampilkan halaman pemilik kos. Kemudian pemilik kos memilih menu kos saya, di mana nanti sistem akan menampilkan menu kos saya. Kemudian di menu kos saya, pemilik kos nantinya akan mengklik lengkapi informasi, di mana nanti
sistem akan menampilkan form lengkap informasi. Di situ nanti pemilik kos bisa melengkapi data-data dari kosnya sendiri yang meliputi nama kos, lokasi, jumlah lantai, fasilitas umum kos, kapasitas kos, jenis kos, laki-laki, perempuan, ataupun campur. Kemudian ketika sudah menginputkan semuanya, pemilik kos bisa mengklik simpan. Kemudian sistem akan memproses menyimpan ke database. Ketika penyimpanan berhasil, maka akan menyamparkan teks atau pesan sukses. Kemudian menampilkan menu kos saya kembali. Kemudian untuk skenario alternatif terjadi ketika sistem menyimpan data terjadi kegagalan dalam penyimpan data. Nantinya akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form lengkap informasi kembali. Berikutnya, yang kelima adalah use case mengelola kamar kos. Nantinya terjadi interaksi antara pemilik kos dan juga sistem, di mana nanti sistem mula-mula akan menampilkan halaman pemilik kos. Kemudian pemilik kos memilih menu kos saya, kemudian sistem menampilkan menu kos saya, kemudian pemilik kos mengklik button tambah kamar, kemudian si sistem akan menampilkan form tambah kamar, di mana nantinya di form tambah kamar ini pemilik kos bisa mengupload foto kamar kos yang diinginkan, kemudian menyebutkan data-data kamar berupa nama kamar, luas, fasilitas, jenis lambat penyewaan, apakah harian, bulanan, dan lain sebagainya, dan juga harga sewa. Kemudian ketika setelah sudah menginput semuanya, pemilik kos mengklik tambahkan. Kemudian sistem proses menyimpan ke database. Ketika penyimpanan berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses dan setelah itu sistem menampilkan halaman pemilik kos. Untuk skenario alternatif terjadi ketika penyimpanan gagal, maka akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form tambah kamar kembali. Next. Untuk skenario selanjutnya adalah skenario memesan kamar kos, di mana nanti terjadi interaksi antara pencari kos dan juga sistem. Untuk mula-mula, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pencari kos bisa mengklik atau mencari dulu, mengklik kamar kos yang ingin dipesan. Kemudian setelah diklik, sistem akan menampilkan detail kamar kos yang telah diklik oleh pencari kos. Kemudian untuk memesan, pencari kos akan mengklik pesan kos. Setelah itu, sistem akan menampilkan form pembayaran, di mana nantinya pencari kos diharuskan untuk mengisi data pembayaran yang meliputi nama, jenis kelamin, lama sewa, dan tanggal mulai sewa. Kemudian, pencari kos juga harus langsung membayar kosnya dengan nantinya buktinya akan mengupload bukti transfer ke rekening admin aplikasi. Dan setelah selesai akan klik simpan. Kemudian sistem akan proses menyimpan. Ketika penyimpanan berhasil, maka akan menampilkan pesan kos berhasil. Kemudian menampilkan menu riwayat pembayaran. Untuk skenario alternatifnya, ketika penyimpanan datanya gagal, maka sistem akan menampilkan pemesanan kos gagal, kemudian menampilkan form pembayaran kembali. Berikutnya adalah skenario untuk mengkonfirmasi pesanan. Jadi setelah pembayaran, nantinya pencari kos masih tetap bisa membatalkan pesanannya apabila terjadi perubahan atau mendapatkan kos lain, atau mungkin gambar dalamnya tidak sesuai dengan apa yang di kos sebenarnya. Nantinya untuk skenario-nya, pertama sistem akan menampilkan menu riwayat pembayaran, kemudian pencari kos klik riwayat pembayaran yang akan dikonfirmasi. Kemudian setelah diklik, sistem akan menampilkan detail riwayat pembayaran yang telah diklik. Kemudian ketika cocok, maka pencari kos akan klik mulai sewa. Kemudian sistem akan menampilkan modal konfirmasi pilihan agar tidak terjadi salah pilih. Kemudian jika yakin, maka pencari kos akan pilih ya. Kemudian sistem akan menyimpan data konfirmasi pesanan bahwa penyewaan akan dimulai. Kemudian ketika penyimpanan berhasil akan menampilkan menu riwayat pembayaran. Kemudian untuk skenario alternatifnya, ketika tidak cocok, pencari kos merasa tidak cocok, maka setelah menampilkan detail riwayat pembayaran, pencari kos akan klik batalkan sewa. Kemudian sistem akan menampilkan model konfirmasi pilihan. Kemudian ketika benar
batalkan, maka akan pilih ya. Kemudian sistem akan menyimpan data konfirmasi pesanan bahwa penyewaan dibatalkan ketika penyimpanan berhasil menampilkan menu riwayat pembayaran. Yang selanjutnya adalah mengelola pembayaran, di mana di sini interaksi antara admin aplikasi yang merupakan aktor sistem dan juga sistem aplikasi kita sendiri. Di mana nanti yang pertama, aplikasi akan mengambil data konfirmasi pesanan yang masuk dari skenario sebelumnya. Kemudian ketika data konfirmasi pesanan itu adalah mulai sewa, maka admin aplikasi akan mentransfer sejumlah nominal pembayaran atau 100% ke dari rekening pencari kos ke pemilik kos. Kemudian sistem akan memproses menyimpan data, kemudian data tersimpan. Untuk skenario alternatifnya adalah ketika data konfirmasi pesanan itu merupakan batalkan sewa. Nantinya admin aplikasi akan mentransfer 10% dari nominal pembayaran kos ke rekening pemilik kos dan 90% nominal pembayaran kos nanti akan kembali ke rekening pencari kos. Kemudian sistem akan menyimpan data, kemudian data tersimpan. Baik, itu merupakan penjelasan. Untuk selanjutnya adalah activity diagram yang akan dijelaskan oleh Arif Lutfi Rifki. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini, activity diagram dimulai dari login. Yang pertama, ada dua interaksi, yaitu pengguna dan sistem. Yang diawali oleh pengguna, yaitu masuk ke aplikasi, kemudian ditampilkan ke sistem, tampilan halaman utama, dan pada pengguna akan masuk menu login. Pada sistem akan menampilkan form login. Pada pengguna memasukkan username dan password. Jika sudah, maka ngeklik button login. Jika sudah melakukan button login, sistem akan melakukan validasi email dan password. Di sini ada dua opsi, yaitu berhasil dan gagal. Jika melakukan validasi email, password, dan berhasil, maka sistem sistem akan menampilkan masuk halaman penyewaan kos. Dan selanjutnya akan diakhiri oleh sistem. Yang jika melakukan validasi email yang passwordnya gagal, maka pada sistem akan menampilkan pesan gagal. Di sini menampilkan pesan gagal di pengguna ada dua opsi, yaitu keluar dan tetap di aplikasi. Di mana kalau keluar, pengguna keluar di aplikasi fitur login akan diakhiri oleh sistem. Kalau tetap di aplikasi, pengguna tetap di aplikasi, maka sistem akan menampilkan form login. Kedua, fitur pencarian kos. Di sini ada dua interaksi, yaitu pengguna dan sistem. Diawali oleh pengguna yang memasukkan ke aplikasi, kemudian pada sistem akan menampilkan halaman utama, dan pengguna akan mencari fitur search dan memasukkan kata kunci pada aplikasi pencarian dan fitur kos. Kemudian pada sistem akan mencari data sesuai dengan inputan. Jika ada dua opsi, yaitu temukan dan tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka menampilkan sistem yang data yang relevan kos yang sesuai dengan kata kunci dan mengakhiri sistem pada sistem. Dan mencari data sesuai inputan tidak ditemukan, maka menampilkan pesan kos yang tidak ditemukan. Sini pada pengguna ada dua opsi, yaitu keluar dan tidak di aplikasi. Kalau pengguna keluar, maka mengakhiri pada sistem. Kalau tetap di aplikasi, akan dilanjutkan pada melanjutkan kata kunci, masukkan kata kunci pada pencarian dan filter kos. Fitur ketiga adalah registrasi. Ada dua interaksi, yaitu pengguna dan sistem. Diawali oleh pengguna, yaitu memasukkan ke aplikasi, selanjutnya akan menuju ke penampilan halaman utama, dan pada pengguna pilih menu login, kemudian masuk ke menu registrasi, dan selanjutnya akan menampilkan sistem yang menampilkan form registrasi. Kemudian pada pengguna menginputkan nama, nomor handphone, dan email password, dan pilih rule pencarian kos yang atau pemilik kos, dan klik kalau sudah melakukan inputan, klik double register. Kemudian sistem akan menampilkan pengiriman kode verifikasi email.
pada penampilan form verifikasi email ditujukan pada pengguna yang menginputkan kode verifikasi. Habis itu, pada sistem akan memvalidasi data tersebut. Di sini ada dua opsi, yaitu berhasil dan gagal. Jika validasi berhasil, maka menampilkan from login, dan selanjutnya akan diakhiri oleh sistem. Jika validasi gagal, maka menampilkan pesan gagal. Di sini pada pengguna ada dua opsi, yaitu tetap di aplikasi dan keluar. Jika pengguna keluar, maka mengakhiri pada sistem. Kalau tetap di aplikasi, maka akan dilanjutkan ke sistem yang menampilkan form registrasi. Yang selanjutnya, fitur mendaftarkan kos. Di sini ada dua interaksi, yaitu pemilik kos dan sistem. Diawali dengan sistem yang menampilkan halaman kos. Yang kedua, melanjutkan ke pilih menu kos saya pada pemilik kos. Dan pada sistem akan melanjutkan penampilan menu kos saya. Pada pemilik kos akan klik mengungkapi informasi. Dan selanjutnya akan menampilkan form lengkap informasi pada sistem. Pada pemilik kos menginput data berupa nama kos, lokasi, jumlah lantai, fasilitas umum kos, kapasitas kos, jenis kos, laki-laki atau perempuan campur. Jika sudah menginput data, klik tombol simpan. Dan selanjutnya sistem akan melakukan penyimpanan data ke database. Di sini ada dua opsi, yaitu berhasil dan gagal. Jika penyimpanan data ke database berhasil, maka sistem akan menampilkan menu kos saya. Dan selanjutnya sistem akan mengakhiri, dan penyimpanan data kos database yang gagal akan menampilkan pesan gagal. Dan selanjutnya akan menuju ke pemilik kos, di mana ada dua opsi, yaitu keluar dan tetap di aplikasi. Jika pemilik kos keluar, maka mengakhiri di sistem. Jika pemilik kos tetap di aplikasi, akan menuju ke sistem yang menampilkan form lengkap informasi. Selanjutnya, fitur pengulangan kamar kos. Di sini ada dua interaksi, yaitu pemilik kos dan sistem. Diawali oleh sistem yang menampilkan halaman pemilik kos. Yang selanjutnya, pada pemilik kos, pilih menu kos saya. Pada sistem akan menampilkan menu kos saya. Selanjutnya pada pemilik kos akan klik tambah kamar. Dan selanjutnya di sistem akan menampilkan form tambahan kamar. Pada pemilik kos, selanjutnya pada pemilik kos akan menginputkan data nama kamar, luas fasilitas, jenis lama penyewaan, dan harga sewa. Jika sudah menginputkan data, klik tombol tambahkan. Lalu menuju ke sistem penyimpanan data ke database. Jika di sini ada dua opsi, yaitu berhasil dan gagal. Di mana penyimpanan data ke database berhasil, maka sistem akan menampilkan menu kos saya dan mengakhiri pada sistem. Jika gagal, akan penyimpanan data ke database gagal, maka menampilkan pesan gagal. Di sini menampilkan pesan gagal akan menuju ke pemilik kos, yaitu ada dua opsi, yaitu keluar dan tetap di aplikasi. Jika pemilik kos keluar pada fitur ini, maka akan menuju ke sistem yang dapat mengakhiri pada sistem. Kalau tetap di aplikasi, maka menuju ke sistem yang menampilkan form yang menambahkan kamar. Selanjutnya, fitur konfirmasi pesanan. Ada dua interaksi, yaitu pencarian kos dan sistem. Yang dimulai awal yaitu sistem yang menampilkan menu riwayat pembayaran. Selanjutnya, pada pencarian kos, klik riwayat pembayaran yang dikonfirmasi. Selanjutnya, menampilkan detail riwayat pembayaran pada sistem. Selanjutnya, pada pencarian kos, klik tombol di mana ada dua opsi, yaitu batalkan sewa dan mulai sewa. Jika mulai sewa, akan menampilkan modal konfirmasi pilihan. Dan menampilkan modal konfirmasi pilihan dikirimkan ke pencarian kos, yaitu jika iya atau tidak. Ada dua pilihan, iya dan tidak. Jika iya, akan menampilkan penyimpanan data konfirmasi sewa dimulai.
penyimpanan data konfirmasi sewa dimulai, akan diteruskan ke sistem yang penyimpanan data konfirmasi pesanan yang bahwa penyewaan dimulai. Habis itu diteruskan kepada sistem yang penyimpanan berhasil yang menampilkan menu riwayat pembayaran. Habis itu mengakhiri pada sistem, saya menjelaskan yang mulai dari klik button yang batalkan sewa. Jika batalkan sewa, maka akan menampilkan model konfirmasi pilihan, di mana model konfirmasi pilihan akan menuju ke pencarian kos. Ada dua opsi nih, yaitu tidak dan iya. Jika iya, akan menampilkan pesan gagal. Jika tidak, akan menampilkan tampilan menu riwayat pembayaran. Saya akan menjelaskan lebih dahulu jika iya. Jika menampilkan pesan gagal pada sistem, akan dilanjutkan pada sistem yang penyimpanan data konfirmasi pesanan bahwa pesanan dibatalkan. Terus diteruskan pada sistem yang penyimpanan berhasil menampilkan menu riwayat pembayaran. Dan seterusnya akan diakhiri oleh sistem. Saya akan menjelaskan lebih dahulu jika menampilkan model konfirmasi pilihan. Jika tidak, akan menuju ke penampilan detail riwayat pembayaran. Saya akan menjelaskan lagi yang bagian ini penampilan model konfirmasi pilihan. Jika tidak, akan menuju ke penampilan menu riwayat pembayaran pada sistem. Saya akan menjelaskan fitur yang ke-8, yaitu pengelolaan pembayaran. Ini ada dua interaksi, yaitu admin aplikasi dan sistem. Yang pertama dimulai oleh sistem yang aplikasi diambil data konfirmasi pemesanan yang baru masuk. Di sini ada dua opsi, yaitu mulai sewa dan batalkan. Jika mulai sewa, akan melakukan transfer sejumlah nominal pembayaran 100% ke pemilik kos pada admin aplikasi. Lalu, jika tidak, mentransfer sejumlah nominal pembayaran 10% ke pemilik kos. Saya akan menjelaskan lebih dahulu yang mulai penyewaan. Jika mulai penyewaan, akan diteruskan ke sistem yang yaitu proses yang penyimpanan data, dan diteruskan oleh sistem lagi data tersimpan, dan seterusnya akan diakhiri oleh sistem. Dan saya akan menjelaskan yang aplikasi pengambilan data konfirmasi pesanan yang baru masuk, yang dibatalkan. Itu adalah sejumlah transfer yang nominal pembayaran 10% ke pemilik kos pada admin aplikasi. Selanjutnya, pada admin aplikasi akan melakukan transfer sejumlah nominal pembayaran 90% ke pencarian kos. Lalu, selanjutnya pada sistem dilakukan proses penyimpanan data. Lalu, selanjutnya pada sistem data tersimpan, selanjutnya diakhiri oleh sistem. Itu adalah fitur login. Awalnya adalah menampilkan halaman utama. Nantinya pengguna akan pilih menu login. Selanjutnya, manajer validasi akan menampilkan form login dan pengguna menginputkan email dan password pada form login tersebut. Lalu pengguna klik login dan manajer validasi akan memvalidasi email dan password yang telah diinputkan. Selanjutnya, jika data tersebut valid, maka manajer validasi akan masuk ke halaman setelah login. Jika data tersebut tidak valid, maka manajer validasi akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form login kembali. Fitur yang kedua yaitu adalah mencari kamar kos. Awalnya yaitu menampilkan halaman utama. Lalu pengguna klik search bar dan menginputkan kata kunci. Selanjutnya, pengguna juga klik icon search, di mana nantinya manajer pencarian akan melakukan pengecekan kata kunci dan mendapatkan kata kunci tersebut pada list cost. Jika kata kunci tersebut ditemukan, maka manajer pencarian akan menampilkan data relevan.
Jika tidak, maka manajer pencarian akan menampilkan pesan kos tidak ditemukan. Fitur selanjutnya yaitu adalah fitur registrasi. Awalnya adalah menampilkan halaman utama, di mana pengguna nantinya pilih menu registrasi. Di mana nantinya juga manajer registrasi akan menampilkan form registrasi. Pengguna akan menginputkan data seperti nama, nomor HP, email, dan password. Lalu pilih role sebagai pencari kos atau pemilik kos. Jika sudah, maka klik register button. Setelah itu, manajer registrasi akan mengirimkan kode verifikasi email dan menampilkan form kode, di mana pengguna akan menginputkan kode tersebut pada form kode. Jika sudah, maka manajer registrasi akan memvalidasi kode yang telah diinputkan oleh pengguna. Jika kode tersebut valid, maka manajer registrasi akan menyimpan data pada database pengguna. Tetapi jika tidak valid, maka manajer registrasi akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form kode kembali. Fitur selanjutnya yaitu adalah mendaftarkan kamar kos. Pada fitur ini hanya dimiliki oleh pemilik kos. Baik, yang awal yaitu adalah menampilkan halaman pemilik kos, di mana pemilik kos nanti pilih menu kos saya dan klik lengkapi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer pengelola kos, di mana menampilkan formulir informasi. Nantinya pemilik kos akan menginputkan informasi seperti nama kos, lokasi, jumlah lantai, fasilitas, dan kapasitas jenis. Lalu pemilik kos klik simpan, dan manajer pengelola kos akan menyimpan informasi tersebut pada database data kos. Selanjutnya, jika berhasil menyimpan, maka manajer pengelola kos akan menampilkan pesan berhasil. Tetapi jika tidak, manajer pengelola kos akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form kembali. Selanjutnya adalah mengelola kamar kos. Pemilik kos menampilkan halaman pemilik kos dan menampilkan menu kos saya. Selanjutnya, klik tambah kamar, di mana nantinya manajer kamar kos akan menampilkan form tambah kamar. Selanjutnya, pemilik kos mengupload foto. Foto tersebut adalah foto kamar dan menginputkan data seperti nama kamar, luas, fasilitas, dan jenis penyewaan serta harga. Lalu klik tambahkan dan manajer kamar kos nantinya akan menyimpan data tersebut. Jika berhasil disimpan, maka manajer kamar kos akan mengirim data tersebut atau menyimpan pada data kamar dan menampilkan pesan berhasil. Jika tidak, maka manajer kamar kos akan menampilkan pesan gagal dan menampilkan form tambah kamar kembali. Fitur selanjutnya yaitu fitur memesan kamar kos. Yang pertama yaitu menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pencari kos mengeklik kamar kos, lalu manajer kamar kos akan menampilkan detail kamar kos, di mana pencari kos nanti akan klik pesan kos, dan manajer pembayaran akan menampilkan form pembayaran. Lalu pencari kos menginputkan data pembayaran seperti nama, jenis kelamin, lama sewa, tanggal sewa, dan mengupload bukti transfer. Lalu klik simpan. Jika sudah, maka manajer pembayaran akan menyimpan data pembayaran tersebut pada entity data pembayaran. Jika pemesanan tersebut berhasil, maka manajer pembayaran akan menampilkan pesan berhasil pada menu riwayat pembayaran. Tetapi jika tidak, maka manajer pembayaran akan menampilkan pesan gagal pada halaman utama. Fitur yang ketujuh, yaitu adalah mengkonfirmasi pesanan. Yang pertama yaitu menampilkan menu riwayat pembayaran, di mana pencari kos nanti akan klik riwayat pembayaran yang akan dikonfirmasi. Selanjutnya, manajer pembayaran akan menampilkan detail riwayat. Lalu, jika jadi sewa, maka pencari kos akan klik mulai sewa,
manajer pembayaran menampilkan modal konfirmasi yang nantinya dapat dipilih oleh pencari kos. Jika sudah memilih, maka mengkonfirmasi dengan klik iya. Jika sudah, maka menu riwayat pembayaran tersebut mengkonfirmasi dan menyimpan data pada entity data konfirmasi. Jika sudah, maka entity data konfirmasi tersebut menampilkan menu riwayat pembayaran. Tetapi jika batal sewa, maka pencari kos klik batal sewa, lalu manajer pembayaran menampilkan modal konfirmasi. Karena batal sewa, maka klik tidak, lalu manajer pembayaran akan menyimpan konfirmasi tersebut pada data konfirmasi, selanjutnya menampilkan menu riwayat pembatalan. Fitur yang terakhir yaitu adalah mengelola pembayaran. Pada admin aplikasi, yaitu untuk mengambil data konfirmasi pada manajer pembayaran. Selanjutnya, manajer pembayaran akan mendapatkan data konfirmasi tersebut pada entity data konfirmasi. Jika data mulai sewa, maka admin aplikasi akan mentransfer pembayaran 100% dari pencari kos ke pemilik kos. Selanjutnya, manajer pembayaran akan menyimpan informasi transfer tersebut. Jika data batalkan sewa, maka admin aplikasi mentransfer pembayaran sebesar 10% dari pencari kos ke pemilik kos. Lalu, admin aplikasi juga mentransfer pembayaran sebesar 90% ke rekening pencari kos. Jika sudah, maka manajer pembayaran akan menyimpan informasi transfer tersebut pada entity data konfirmasi. Baik, selanjutnya adalah data modeling yang akan dijelaskan oleh teman saya, Atmayanti. Untuk menjelaskan mengenai data modeling. Jadi diagram untuk data modeling sendiri di sini memiliki beberapa objek, yaitu yang pertama kategori. Oh ya, sebelumnya untuk data modeling ini sedikit berbeda dengan diagram-diagram sebelumnya, karena diagram sebelumnya menjelaskan bagaimana alur kerja dari sebuah sistem, namun pada kesempatan kali ini di data modeling akan dijelaskan mengenai objek-objek apa saja yang saling berinteraksi. Nah, untuk objek yang pertama itu ada objek kategori, yang mana memiliki relasi has a dengan kamar. Jadi, kamar has a kategori atau kamar memiliki kategori. Kemudian ada juga kamar yang mana memiliki beberapa relasi. Relasi yang pertama yaitu has a dengan kos. Jadi di dalam kos ini akan terdapat kamar atau kos has a kamar. Kemudian ada juga list kamar di sini yang mana memiliki relasi komposisi, dapat dilihat dari simbol yang mana belah ketupatnya penuh atau berwarna hitam. Nah, itu adalah relasi composite, jadi di dalam list kamar ini akan ada kamar, namun jika kamar yang menghilang, maka objek list kamar juga akan otomatis terdestroy. Begitu pula dengan pemesanan memiliki relasi composite atau komposisi dengan kamar. Kemudian, dari objek pemesanan ini juga memiliki relasi komposisi dengan pencari kos, yang mana objek pemesanan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya objek kamar dan juga objek pencari kos. Kemudian ada juga objek konfirmasi yang mana memiliki relasi komposisi dengan pemesanan. Jadi tanpa user melakukan pemesanan terlebih dahulu, maka tidak akan bisa untuk melakukan konfirmasi. Dari konfirmasi ini terdapat relasi asosiasi dengan admin aplikasi, yang mana satu admin aplikasi dapat mengecek beberapa atau banyak konfirmasi. Kemudian juga dari pencari kos juga dapat melakukan relasi ke konfirmasi, yaitu berupa relasi asosiasi, yang mana satu pencari kos dapat melakukan banyak konfirmasi. Nah, dari pencari kos, kita ternyata ada relasi generalisasi dari objek pengguna. Jadi dari objek pengguna ini digeneralisasikan atau dibagi, yang dalam kasusnya ini adalah inheritance, dapat menjadi pencari kos atau juga dapat menjadi pemilik kos. Nah, jika pemilik kos ini nanti maka memiliki relasi has a dengan kos. Jadi pemilik kos memiliki kos.
Dan juga kemudian pengguna juga memiliki relasi asosiasi yang mana satu pengguna dapat mencari banyak list kamar. Nah, untuk penjelasan sistematiknya tadi adalah sebagai demikian, seperti yang sudah saya jelaskan. Namun untuk kasus berjalannya studi kasus adalah di dalam sistem COS terdapat pengguna, pengguna dapat mengakses sistem, melakukan searching, dan juga menggunakan list kamar, yang mana list kamar ini adalah sebuah list yang digunakan untuk memilah kamar berdasarkan kategori tertentu. Jadi setiap kamar memiliki kategori, misalkan kamar tersebut kamar kos laki-laki, atau mungkin kamar kos perempuan, atau mungkin kamar kos campur. Nah, dari situ nanti dapat juga ditampilkan kata kunci yang dimasukkan pengguna melalui bar pencarian. Kemudian pengguna juga dapat melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai pencari kos atau pemilik kos. Nah, jika pengguna menjadi pemilik kos, maka pengguna tersebut dapat melakukan pengelolaan kos dan juga dapat melakukan penambahan, penghapusan, pengeditan informasi yang ada di setiap kos maupun kamar kos. Jadi harus dibedakan antara kos dan juga kamar kos. Kos ini lebih ke lokasinya atau nama kosnya. Misalkan ada kos mawar, kemudian di dalam kos mawar itu terdapat beberapa kamar yang detail dari masing-masingnya disimpan ke dalam objek kamar kos. Kemudian jika mendaftar sebagai pencari kos, maka seseorang dapat melakukan pemesanan kos, kemudian melakukan pembayaran di menu pemesanan tersebut. Setelah pembayaran berhasil, ketika pencari kos ingin menempati kos, maka dapat melakukan konfirmasi nih. Nah, di konfirmasi itu nanti ada dua pilihan. Jika konfirmasi melakukan konfirmasi akan masuk ke kamar kos atau memulai sewa, maka nanti akan dilanjutkan dengan sistem pembayaran tersendiri. Kemudian untuk pembatalan sewa juga dapat dilakukan di menu konfirmasi ini. Kemudian akan diproses oleh admin aplikasi. Nah, di admin aplikasi ini, sebenarnya admin aplikasi ini bukan manusia, atau dapat digarisbawahi yaitu berupa program pihak ketiga yang memiliki tugas untuk mengelola pembayaran. Jadi dari sistem nanti dapat langsung ditarik oleh admin aplikasi, dapat langsung dilihat di mana nanti apakah seseorang atau pencari kos itu mengkonfirmasi akan memulai sewa ataukah akan membatalkan sewa. Nah, jika melakukan konfirmasi akan menempati kos atau memulai sewa, maka seluruh uang pembayaran akan diserahkan ke pemilik kos atau 100% dari uang pembayaran. Namun, jika ternyata pencari kos melakukan pembatalan atau canceling, nah di situ nanti admin aplikasi akan mengembalikan 90% ke pencari kos dan memberikan 10% pembayaran ke pemilik kos sebagai kompensasi. Nah, di sini berlanjut dari domain modeling yang sudah dibuat, akan dilanjutkan ke class diagram. Dari class diagram ini dapat dibuat objek-objek sesuai yang sudah dijelaskan tadi dengan relasinya masih sama. Yaitu di sini yang di pojok paling kiri, yang pertama itu ada pengguna, di mana objek pengguna ini memiliki atribut mulai dari ID sampai nama, nomor HP, email, password, dan juga memiliki konstruktor. Nah, dari konstruktor tersebut juga ada registrasi, yang mana registrasi ini adalah metode yang digunakan untuk meregistrasi. Jadi di dalamnya tentu saja terdapat parameter seperti untuk memasukkan ID pengguna, nama, nomor HP, dan seterusnya. Kemudian di sini untuk tipe datanya adalah void. Kemudian ada juga pencarian cost, yang mana di sini menggunakan parameter key atau keyword yang dimasukkan pengguna, dan juga tipe data kembaliannya adalah void atau tidak mengembalikan atau tidak mereturn apapun. Kemudian ada juga login. Di sini bisa menggunakan parameter email dan juga password. Nah, di sini untuk tipe data kembaliannya adalah void. Nah, dari sini ada generalisasi atau di-inherit ke pemilik kos dan juga pencari kos. Jadi di sini langsung saja ada atribut berupa pemilik kos atau ID pemilik. Nah, di sini juga ada atribut berupa kos. Atribut kos ini erat kaitannya dengan relasi dengan di sini, objek kos. Nah,
Selanjutnya, di sini ada konstruktor yang default tentunya, kemudian ada konstruktor berparameter, kemudian ada untuk mendaftarkan cost, ada untuk menghapus, ada untuk mengedit. Demikian pula ada juga pencari cost, yang mana memiliki ID pencari, kemudian memiliki konstruktor default juga, konstruktor berparameter juga, kemudian metode untuk memesan cost dengan parameter pemesanan atau tipe datanya objek. Nah, kemudian untuk returnnya adalah void. Kemudian ada konfirmasi pesanan, kemudian di dalamnya ini parameternya juga berupa objek yang bertipe data void. Nah, dari sini tadi ada memesan cost atau dengan objek pemesanan ini mengacu ke dalam relasi komposisi dengan objek pemesanan yang mana memiliki berbagai atribut di sini mulai dari ID pemesanan hingga tanggal pemesanan. Sama seperti yang lainnya, ada konstruktor default dan juga konstruktor berparameter. Kemudian ada setter getter tentunya, set get durasi sewa, set get nominal sewa, set get tanggal pemesanan. Dan kemudian dari pemesanan ini juga ada relasi composite ke konfirmasi. Untuk konfirmasi sendiri memiliki atribut konfirmasi yang mana tipe datanya adalah boolean. Kenapa kok boolean? Karena untuk konfirmasi itu hanyalah bernilai true atau false. Untuk true itu artinya seorang pencari kos itu ingin melanjutkan atau memulai sewa. Dan kemudian ketika false itu artinya ingin membatalkan sewa. Dari situ akan diproses di dalam yang ada di sini yaitu setter dan juga getter, yang mana prosesnya nanti akan dilakukan oleh admin aplikasi. Jadi yang melakukan pengecekan terhadap konfirmasi ini adalah admin aplikasi. Admin aplikasi di sini memiliki ID admin sebagai atribut dan juga memiliki tentunya konstruktor-konstruktor. Di sini terdapat juga metode, yaitu metode untuk mentransfer ke pencari, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika dikonfirmasi apa, transfernya seberapa banyak, dan juga ke pemilik kos juga demikian. Nah, di sini sudah dijelaskan, lalu kita menuju ke sebelah kirinya ada objek, atau mungkin ini class ya, di sini itu berupa class kategori. Nah, untuk kategori ini memiliki ID kategori dan juga memiliki nama kategori sebagai atribut. Di sini juga memiliki konstruktor default dan juga konstruktor berparameter. Ada setter, getter juga. Kemudian karena ini berelasi agregasi dengan kamar, maka di sini terdapat kategori sebagai atribut di dalam objek atau kelas kamar ini. Nah, di sini juga tentunya memiliki atribut-atribut lain. Kemudian ada di sini konstruktor berparameter maupun konstruktor yang tidak berparameter atau konstruktor default. Tentunya ada setter dan getter untuk masing-masing atribut. Nah, dari kamar ini memiliki relasi agregasi atau HSE dengan kos. Jadi kos memiliki kamar. Untuk itu di dalam sini memiliki atribut yang bertipe data kamar, kemudian untuk dimasukkan ke dalam array kamar yang bertipe data array list. Jadi di dalam sini nanti memiliki list, di dalam listnya itu nanti isinya adalah kamar-kamar. Dan tentunya ada atribut lain sesuai dengan yang dijelaskan di sistem tadi, ada ID kos, nama, seterusnya hingga jenis kos. Kemudian dari sini dapat juga kita lihat terdapat konstruktor baik yang default maupun berparameter, terdapat juga metode add kamar. Add kamar ini berfungsi untuk menambahkan kamar. Jadi di sini untuk parameternya adalah objek kamar, yang mana di dalam prosesnya nanti ada proses add ke dalam array list. Nah, untuk delete kamar nanti juga delete dari barisan yang ada di array list. Kemudian ada setter getter sesuai dengan atribut yang ada di atasnya. Nah, dari kamar di sini terdapat list kamar. Nah,
yang mana memiliki relasi composite atau relasi komposisi dengan kamar. Jadi di sini nanti wujudnya adalah dengan memasukkan objek kamar ke dalam konstruktor berparameter yang ada di list kamar. Jadi hampir mirip dengan kos, hanya saja list kamar ini berfungsi untuk menggolongkan saja apakah kamar tersebut termasuk kamar untuk sesuai kategori ya. Di sini ada kategorinya berdasarkan perempuan, laki-laki, terus lagi ada berdasarkan luasnya, atau mungkin berdasarkan harganya yang mana bisa difilter. Nah, di sini dapat dilihat ya, ada atribut filter by, ada juga set filter by, dan juga get filter by. Jadi di sini juga ada add to list untuk menambahkan objek kamar ke dalam list, ada juga delete untuk menghapus objek kamar dari dalam list. Nah, dari sini juga ternyata memiliki relasi asosiasi dengan objek pengguna. Jadi, seorang pengguna dapat melakukan akses kepada banyak list kamar. Jadi, misalnya pengguna itu dapat melakukan pencarian berkali-kali, tidak hanya satu kali saja. Kemudian, mungkin dari sini sudah saya sebutkan semua, yaitu di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 objek. Nah, mungkin demikian tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bu Vivin Ayu Lestari atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf bila mana selama penyampaian terdapat kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.